Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sinta Mustika sebagai PIC dari Perlombaan Psychability tahun 2022. Yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait teknis perlombaan Psychability tahun 2022. Mohon disimak ya. Halo Psycho Fans, salam kenal. Aku Putri Khalika Rizky selaku PIC dari Psycap 2022. Oke, memangnya apa sih tema yang kami angkat dalam perlombaan ini? Nah, temanya yaitu The Power of Love Being Better Through Togetherness. Nah, dalam kata awalnya yaitu The Power of Love, kekuatan cinta, kekuatan kasih sayang, kekuatan saling mengasihi akan terasa indah gitu ketika kita bersama-sama teman-teman disabilitas gitu. Ketika kami banyak menemukan kasus-kasus, ternyata masih banyak orang yang masih memandang sebelah mata orang-orang normal bertemu dengan orang-orang disabilitas itu mereka acuh, mereka kucilkan, bullying dan sebagainya gitu. Kenapa sih harus seperti itu gitu? Ketika kita mempunyai pilihan saling mengasihi, saling menyayangi, saling merangkul, saling mencintai, kenapa kita harus saling menjauhi? Kenapa kita harus saling acuh gitu? Padahal ada hal lain yang bisa kita pilih dan itu akan menjadi lebih baik gitu. Dengan bersama-sama kita akan lebih baik gitu. Tidak ada perbedaan antara yang normal maupun yang disabilitas gitu. Terkhusus untuk baik bagi anak penyandang disabilitas dengan anak normal lainnya ataupun dengan orang tua, orang dewasa dan para halayak umum yang bertemu dengan penyandang disabilitas. Nah, jadi kita sebagai orang normal gak boleh nih saling menghakimi, menjauhi, bahkan sampai kayak kamu disabilitas, karena kamu jadi gak pantas gitu buat ditemani. Nah, jangan seperti itu gitu. Kita dalam tema ini kita ingin memberikan penyeruan seperti itu, bahwa teman-teman disabilitas ini sangat membutuhkan kasih sayang, sangat membutuhkan rasa aman, sangat membutuhkan rasa nyaman, sangat membutuhkan cinta dari teman-teman lainnya gitu, dari orang-orang normal seperti kita. Karena menjadi penyandang disabilitas itu bukan kemauan mereka gitu, itu sudah takdirnya dari Tuhan. Jadi kita sebagai orang normal, sebagai rasa syukur kita diberikan kesempurnaan, kita harus saling mengasihi, kita harus saling menyayangi teman-teman disabilitas gitu. Kita harus memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada mereka karena mereka membutuhkan itu, mereka membutuhkan pengakuan seperti itu. Nah, berangkat dari ketidakpercayaan diri teman-teman disabilitas ini pun karena tidak adanya pengakuan dari teman-teman normal gitu. Jadi mereka merasa malu, mereka merasa saya nggak pantas. Jangan sampai mereka merasakan hal seperti itu lagi gitu. Dengan tema ini kami berharap teman-teman penyandang disabilitas dapat mendapatkan kepercayaan diri yang lebih tinggi dari cinta yang diberikan oleh orang-orang normal gitu. Pun dalam kaitannya dengan seruan tadi, kami akan melaksanakan webinar di puncak acara sekaligus pengumuman juara gitu. Nah, kami akan membuat sebuah webinar yang mana webinar ini dapat dihadiri oleh peserta penyandang disabilitas yang sekaligus orang tua, wali dan guru yang mendampinginya, dan juga para halayak umum yang tertarik dengan dunia disabilitas gitu. Nah, kami akan menyerukan kepada banyak orang untuk menghadiri webinar ini, kepada mahasiswa dan juga masyarakat yang lebih luas gitu, agar mereka itu lebih percaya, agar mereka itu lebih memahami apa sih yang seharusnya dilakukan kepada penyandang disabilitas, bagaimana sih cara menjalin hubungan dengan penyandang disabilitas, apa sih yang harus kita lakukan jika kita memiliki teman penyandang disabilitas, seperti itu. Jadi dalam webinar ini kami akan menyukai tentang The Power of Love Being Better Through Togetherness. Perlombaannya ini untuk penyandang disabilitas dan webinar ini untuk penyandang disabilitas sekaligus halayak umum, agar kita semua sama-sama paham
apa sih yang penyandang disabilitas butuhkan, apa sih yang seharusnya kita lakukan kepada para penyandang disabilitas. Mungkin seperti itu terkait tema. Nah, dan diadakannya perlombaan Psychability ini tujuan untuk mengapresiasi bagi anak-anak yang berani tampil di depan gitu, baik ya yang belajar mengembangkan kemampuannya ataupun mengasah kepercayaan dirinya untuk tampil di depan banyak orang, seperti itu. Nah, karena kan mungkin masih banyak gitu ya teman-teman anak-anak disabilitas yang mereka merasa malu padahal mereka punya loh kemampuan, bakat-bakat yang dimilikinya bahkan sangat luar biasa gitu ya. Mungkin mereka merasa malu karena keterbatasan yang dimilikinya. Nah, di sini kita ingin menjadi fasilitator gitu bagi teman-teman disabilitas ini. Lalu siapa saja yang dapat mengikuti perlombaan ini? Nah, untuk sasaran peserta dalam perlombaan ini yaitu teman-teman para penyandang disabilitas dengan spektrum tunanetra dan juga tunagrahita dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA yang berdomisili di Pulau Jawa. Sekali lagi, kita dalam perlombaan ini yaitu untuk teman-teman penyandang disabilitas dengan spektrum tunanetra dan juga tunagrahita dengan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA yang berdomisili di Pulau Jawa. Lalu untuk sasaran peserta dalam kegiatan webinarnya yaitu kepada para penyandang disabilitas yang mengikuti perlombaan yang didampingi oleh orang tua atau wali atau guru yang mendampinginya sedari lomba gitu, dan juga para mahasiswa-mahasiswi serta halayak umum yang tertarik dengan dunia inklusif. Bagi kalian semua yang ingin daftar ke perlombaan Psycap 2022 ini, jangan sampai ketinggalan ya. Pembayarannya hanya 20.000 saja bagi setiap individu di setiap perlombaannya. Untuk rekeningnya, bisa langsung dicek di poster yang sudah tersedia ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Psychability dan tema apa sih yang kami angkat dalam perlombaan ini. Nah, Psychability atau Psychology Ability adalah sebuah program kerja dari Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat ILMPI yang bertujuan untuk menjadi wadah pengembangan kemampuan diri bagi teman penyandang disabilitas. Nah, sebagai sumber semangat untuk tetap percaya diri. Patut kita sadari ya teman-teman, sebenarnya gitu, memiliki banyak sekali kemampuan, bakat, dan juga potensi yang ada dalam dirinya, dan kita tidak bisa tutup mata nih atas kemampuan yang mereka miliki. Jadi di sini kami menyediakan sebagai fasilitas untuk teman-teman disabilitas menuangkan ide-ide kreatifnya dalam perlombaan ini. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang mekanisme perlombaan. Memangnya apa aja sih lomba yang ada dalam Psychability ini? Nah, Psychability ini kami membagi kepada beberapa jenis mata lomba. Yang pertama adalah lomba menari. Lomba menari ini dalam rangkaian acara Psychability tahun 2022 dapat diikuti oleh penyandang disabilitas dan spektrum tunanetra dan tunagrahita dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA yang berdomisili di Pulau Jawa. Tari yang dilombakan adalah 1. Tari modern dan 2. Tari tradisional, di mana gerakan tarinya merupakan gerakan yang dibuat dengan kreasi sendiri dan tidak mencontoh gerakan tari secara mentah dari sumber manapun. Jadi teman-teman, para peserta lomba menari ini nanti akan menarikan 2 kategori tarian gitu. Yang pertama adalah tari modern dan tari tradisional. Nah, di mana gerakan tarian ini tidak boleh mencontek atau meniru gerakan dari sumber manapun gitu. Jadi silakan berkreasi sekreatif mungkin dan didampingi oleh guru atau orang tua untuk membuat gerakan-gerakannya gitu. Jadi kami ingin melihat kreativitas teman-teman di sini dalam hal menari gitu. Nah, ketentuannya atau syaratnya ya, yang pertama, peserta adalah penyandang disabilitas spektrum tunanetra dan tunagrahita dengan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan berdomisili di Pulau Jawa. Untuk syaratan peserta ini sama ya di semua mata lomba gitu.
Nah, yang kedua berkategori tunggal atau sendiri atau kelompok. Jika kelompok maksimal terdiri dari 5 anggota. Apabila kelompok silahkan membuat nama kelompok sekreatif mungkin. Nah, jadi dalam perlombaan menari ini teman-teman peserta boleh memilih jika mau sendiri atau kategori tunggal itu diperbolehkan, ataupun mau bareng-bareng nih sama teman-teman lainnya itu boleh gitu ya, berarti membuat sebuah kelompok atau grup gitu. Nah, jika dalam kelompok berarti maksimalnya 5 orang gitu, tidak boleh lebih ya, harus 5 anggota gitu. Nah, dan apabila kelompok silahkan membuat nama kreatif mungkin, jadi silahkan membuat nama grup, nama band gitu ya, nama tari gitu, nama grup nama kelompok tarinya sendiri gitu, sekreatif mungkin ya. Nah, yang ketiga, anggota tim diperbolehkan untuk terdiri dari kombinasi laki-laki dan perempuan. Jadi, laki dan perempuan itu silahkan, kami tidak mengharuskan harus laki-laki aja nih, harus perempuan aja nih, tidak seperti itu ya. Jadi silahkan mau dikombinasi, ataupun mau perempuan aja atau laki-laki aja, itu dibebaskan saja ya. Nah, keempat, dilarang menggunakan lagu yang mengandung konten eksplisit maupun sara. Nah, teman-teman, para orang tua atau para pendamping harusnya paham ya terkait ini. Jadi nggak boleh pakai lagu yang mengandung unsur sara gitu. Nah, durasi video minimal 3 menit. Nah, minimalnya ya 3 menit. Nah, dalam 3 menit ini sudah harus ada perkenalan. Kalau misalnya anggota nih, berarti semuanya perkenalan gitu ya, ataupun individu itu harus ada perkenalannya gitu di awal sebelum menari gitu. Nah, itu minimal ya, 3 menit itu minimal, jadi dibebaskan jika mau lebih gitu. Selanjutnya, video direkam dalam posisi landscape, jangan sampai salah ya, harus landscape nih. Nah, peserta menari dengan diiringi oleh irama musik tarian. Jadi untuk irama musik tarian silahkan cari dari sumber manapun, namun untuk tariannya, untuk gerakannya silahkan kreatif mungkin ya. Lalu yang selanjutnya, tidak ada babak penyisihan. Jadi dalam perlombaan ini tidak ada misalkan ada yang gugur dulu nih, nggak ada. Jadi kami akan langsung mengambil siapa sih yang mendapatkan juaranya gitu. Yang terakhir, peserta diharapkan untuk merekam video di dalam ruangan yang kondusif, seperti tidak ada suara bising atau berisik, latar background tidak terlalu ramai agar juri dapat melihat dan menilai gerakan dengan jelas. Nah, dalam pembuatan perekaman video ini, kalau sama di dalam ruangan gitu, ruangan itu harus kondusif ya. Kalau bisa backgroundnya itu polos atau tidak terlalu ramai. Kalau mau dihias-hias juga boleh, tapi jangan terlalu ramai gitu, jangan sampai ya ada mendistraksi nari gitu. Tidak boleh ada suara-suara bising seperti ada teriakan ataupun lainnya. Jadi harus dipastikan sekondusif mungkin ya. Oke, yang selanjutnya adalah alur pengiriman karya. Nah, yang pertama, peserta mengunggah video yang dilombakan ke YouTube dengan format judul underscore nama lengkap atau nama kelompok underscore asal daerah atau instansi underscore jenis tarian. Nah, untuk format nama bisa dilihat di buku pedoman perlombaan Shakeability ya. Jadi nanti teman-teman para pendamping dibantu untuk mengunggah videonya ke dalam channel YouTube gitu. Nah, selanjutnya nanti ada deskripsi video YouTube ya. Deskripsinya harus diisi secara singkat mengenai makna dari tarian yang dibawakan, dan disertakan 3 buah hashtag, yaitu hashtag Shakeability 2022, hashtag ILMPI Wil 2, hashtag Shakep Menari 2022. Nah, jadi deskripsi video YouTube-nya jangan sampai kosong gitu, harus ada penjelasan dari maknanya, dari makna tarian yang dibawakan oleh peserta gitu. Nah, nanti setelah diunggah ke YouTube boleh disalin, linknya disalin lalu diunggah ke dalam form Google Form yang telah kami sediakan. Untuk formnya boleh dilihat di buku panduan perlombaan. Yang selanjutnya adalah kriteria penilaian menari. Nah, kami apa aja sih kriteria penilaiannya, apa aja sih yang menjadi kriteria para juri-juri IMSI untuk menilai para peserta lomba menari. Yang pertama adalah wiraga.
Wiraga ini meliputi koordinasi gerak, keluasan gerak, keseimbangan gerak, kualitas gerak, dan intensitas gerak. Jadi dalam wiraga ini kami melihat selincah apa sih teman-teman disabilitas ini dalam menarikkan tariannya gitu. Yang kedua adalah wirama. Nah, wirama ini kesesuaian gerak dengan iringan tari dan kesesuaian gerak dengan irama gerak itu sendiri. Nah, dalam wirama ini jadi sesuai ya antara kan tadi ada musiknya gitu, diiringi musik kan. Nah, antara musik atau iramanya, gerakan tarian yang ditarikan oleh peserta itu sesuai ya. Dalam arti itu menjadi penilaian gitu. Nah, yang ketiga adalah wirasa. Wirasa itu adalah ekspresi gerak dan ekspresi wajah yang meliputi penjiwaan dalam melakukan gerak tari sesuai dengan tema tarian. Misalnya, angkat tema tarian ini senang. Jadi, teman-teman peserta harus menarikannya dengan ya senang gitu, harus menghayati lah ya, mendalami peran dalam gerakan tarian tersebut. Yang keempat adalah penguasaan panggung atau kemampuan dalam mengolah pola lantai. Nah, penguasaan panggung ini menjadi penilaian ya teman-teman. Jadi segimana sih peserta lomba menari ini dapat menguasai panggung, dapat menguasai arena tari gitu. Nah, yang terakhir adalah harmonisasi penampilan tari, yaitu keselarasan antara seluruh aspek penilaian tari dan tata rias busana tari serta unsur pendukung lainnya seperti properti, dekorasi, suasana yang disesuaikan dengan tema. Jadi dalam harmonisasi ini atau dalam penilaian yang terakhir ini kami akan menilai teman-teman yang misalkan jadi teman-teman boleh menggunakan busana sekreatif mungkin gitu. Saya mau pakai seragaman yang kayak gimana pun itu diperbolehkan ya, itu dibebaskan. Dan panggungnya atau ruangannya mau didekorasi itu boleh juga ya. Penting tidak mendistrak para penari seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam kategori perlombaan menari. Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan menghubungi melalui kontak person yang telah disediakan ataupun silahkan membaca buku pedoman perlombaan Psychability. Di lomba menyanyi, ketentuannya nggak susah kok. Bagi teman-teman penyandang disabilitas spektrum tunanetra dan tunagrahita di jenjang pendidikan SD sampai SMA dan berdomisili di Pulau Jawa, bisa banget nih langsung ikutan. Teman-teman langsung pilih aja salah satu atau dua lagu dari pilihan lagu yang telah disediakan oleh panitia. Jadi, panitia sudah menyiapkan beberapa pilihan lagu dan sudah dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Di kelompok A, pilihan lagunya ada Manusia Kuat dari Tulus, Ingatlah Hari Ini dari Project Pop, dan Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Dan di kelompok B, pilihan lagunya ada Heal the World dari Michael Jackson, Imagine dari John Lennon, dan Count on Me dari Bruno Mars. Setelah itu, teman-teman bisa langsung upload videonya ke YouTube dengan menggunakan format nama, judul lagu, underscore nama lengkap, underscore asal sekolah atau instansi. Dan jangan lupa, di dalam videonya harus menyebutkan nama lengkap, asal sekolah atau instansi, dan lagu yang akan dinyanyikan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencantumkan hashtag Psychability 2022, hashtag ILMPIWIL2, dan hashtag Psychab menyanyi 2022. Dan langkah yang terakhir, teman-teman bisa langsung serahin link YouTube-nya ke panitia melalui Google Form yang telah disediakan. Sama seperti di lomba sebelumnya, di lomba cipta puisi sangat terbuka bagi teman-teman disabilitas spektrum tunanetra dan tunagrahita dengan jenjang pendidikan SD sampai SMA dan berdomisili di Pulau Jawa. Teman-teman bisa langsung kirimkan satu hasil karya murni ciptaan teman-teman dengan minimal 5 bait dan bertemakan kasih sayang. Jangan lupa juga untuk cantumkan judul hasil cipta puisi teman-teman, dan setelah itu hasil karyanya bisa langsung diupload ke Google Form yang telah panitia sediakan.
Oh iya, teman-teman juga jangan sampai lupa ya untuk memvideokan proses pembuatan karya teman-teman dengan maksimal durasi 3 menit. Lalu video tersebut bisa di-upload ke YouTube dengan format nama, judul puisi, underscore nama lengkap, underscore asal daerah atau instansi. Jangan lupa nanti di awal videonya harus menyebutkan nama lengkap, asal daerah atau instansi, dan juga judul puisi yang teman-teman ciptakan. Nanti di deskripsi YouTube-nya teman-teman bisa cantumin Psychability 2022, ILMPI Will 2, dan hashtag Psycap Puisi 2022. Setelah itu, langkah yang terakhir, teman-teman bisa langsung unggah link YouTube tersebut ke Google Form yang telah panitia sediakan. Oke, kategori lomba yang selanjutnya adalah lomba menggambar dan mewarnai. Jadi, para teman-teman disabilitas yang memiliki kemampuan menggambar, yang suka menggambar, suka melukis, suka mewarnai gitu, ayo ikut lomba ini ya, karena menggambar dan mewarnai ini adalah tambahan dari Febriti tahun ini gitu. Nah, untuk ketentuannya, pesertanya masih sama ya, yaitu penyandang disabilitas spektrum tunanetra dan tunagrahita dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA yang berdomisili di Pulau Jawa. Nah, peserta mengirimkan satu karya gambar ciptaannya sendiri dengan ketentuan: 1. Menggunakan satu tema kasih sayang, tidak spesifik dan dibebaskan kasih sayang menurut peserta seperti apa. Jadi, teman-teman pendamping boleh bertanya gitu kepada calon peserta lomba menggambar ini. Kasih sayang menurutmu apa sih? Kasih sayang versi dirimu itu seperti apa dan bagaimana? Coba dong pastikan kasih sayang itu dalam sebuah gambar gitu, dalam sebuah karya. Jadi kami tidak menuntut dan tidak spesifik gitu. Yang seperti apa itu dibebaskan oleh perspektif peserta gitu. Yang kedua, dari gambar yang diberikan harus bersifat karya yang diciptakan secara mandiri untuk disubmit dalam lomba. Jadi dalam gambar ini tidak boleh ya ada campur tangan teman-teman lainnya ataupun campur tangan pendamping gitu. Ya, harus bersifat murni dari hasil karya tangan peserta lomba. Selanjutnya, yang ketiga, lampirkan judul gambar yang diciptakan mengandung unsur cerita dalam gambar. Jadi sebelum gambar, teman-teman peserta ini harus tahu dulu nih mau menggambar apa, dan menggambarnya itu harus ada ceritanya, harus ada unsur ceritanya gitu. Misalkan ada teman yang bersahabat nih, atau kayak saling merangkul atau saling berpegangan tangan bersama sahabatnya yang sedang bermain, atau apapun itu dibebaskan ya. Yang penting mengandung unsur dalam cerita gambar dan jangan lupa diberikan judul gambar. Selanjutnya, media gambar menggunakan kertas HVS atau art paper dan alat mewarnai. Nah, alat mewarnainya ini dibebaskan memakai apapun, boleh pensil warna atau krayon atau spidol gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya pakai krayon, itu boleh pakai krayon. Kalau misalnya biasanya pakai pensil warna itu boleh. Apapun itu dibebaskan ya, untuk alat mewarnainya itu terserah gitu. Ya, tidak diperkenankan untuk menggunakan aplikasi menggambar atau mewarnai secara digital. Jadi menggambar ini pure dan murni hasil karya tangan gitu. Dalam artian lukisan sendiri gitu, hasil karya tangan sendiri, tidak boleh dalam digital. Misalkan editnya di aplikasi gitu, di handphone ataupun di laptop, itu tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar dari hasil tangan yang menggunakan pensil gitu. Jadi dalam gambar dalam kertas gitu sendiri gitu. Lalu hasil dari gambar yang diciptakan dapat terlihat jelas dan diupload pada link form telah disediakan oleh panitia. Jadi hasil dari gambarnya itu difoto, nanti difoto dan diupload ke dalam form yang disediakan. Nah, formnya boleh dilihat di buku pedoman perlombaan Psychology Ability ya. Alur pengiriman karya. Peserta mengunggah video pada saat peserta menggambar yang dilombakan ke YouTube dengan format judul gambar berwarna, underscore nama lengkap, underscore asal daerah atau instansi. Nah, untuk contoh format bisa dilihat juga ya di tornya, di buku pedomannya. Jadi ketika peserta lomba ini memulai menggambar, teman-teman pendamping atau tim lainnya boleh merekam gitu ketika
si teman-teman peserta ini menggambar. Jadi dari awal peserta mau menggambar ini direkam gitu. Jadi ada dokumentasinya ketika dia menggambar dalam HPS itu gitu, dalam kertas itu. Jadi bukan cuma gambarnya aja yang difoto, tapi ketika pelaksanaan menggambarnya pun harus di video gitu, dan videonya nanti diunggah juga ke YouTube. Linknya nanti akan disalin dan upload ke Google Form yang telah disediakan. Nah, bersama dengan hasil karya gambar. Jadi hasil karya gambar ini difoto dan juga proses pelaksanaan menggambarnya itu diupload juga gitu ke YouTube ya. Durasi maksimal 4 menit, boleh diedit, dipercepat proses gambar dan mewarnainya. Jadi kalau misalnya para pendamping ini kayak dia ini menggambarnya sampai 10 menit gitu kan, kelamaan ya. Nah, durasinya maksimal 4 menit ya. Jadi boleh diedit, dipercepat itu boleh ya, dipercepat dalam proses menggambarnya itu boleh, mewarnainya gitu. Jadi jangan sampai pure itu langsung dikumpulin gitu. Jadi boleh ada editan hanya untuk dipercepat aja ya gitu. Proses editnya itu hanya untuk dipercepat aja gitu. Lalu video diawali dengan menyebutkan nama lengkap, asal sekolah atau instansi, judul gambar yang diciptakan. Nah, sebelum memulai merekam video atau merekam gambar, para peserta ini harus memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan nama lengkap, asal sekolah atau instansi, dan juga judul gambar yang akan digambar gitu, sebelum memulai rekaman video atau sebelum memulai menggambar berarti ya. Nah, nanti deskripsi video YouTube ini diisi dengan perkenalan diri, disertakan 3 buah hashtag, yaitu hashtag Psycapability 2022, hashtag ILMPIWIL2, hashtag Psycap menggambar 2022. Jadi dalam deskripsi video YouTube-nya jangan sampai kosong gitu. Terus ada diisi dengan perkenalan diri dari peserta lomba. Nah, setelah peserta mengunggah video yang dilombakan ke YouTube, link video disalin dan hasil karya gambar diunggah ke form yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa proses pelaksanaan menggambarnya itu di video dan juga foto gambarnya itu difoto, dan keduanya sama-sama unggah ke form yang disediakan panitia. Ya, betul banget nih Kak. Jadi syaratnya itu nggak susah sama sekali. Hampir sama kayak lomba-lomba yang sebelumnya. Bagi teman-teman penyandang disabilitas spektrum tunanetra dan tunagrahita yang berjenjang pendidikan di SD sampai SMA dan berdomisili di Pulau Jawa, bisa banget nih langsung ikutan. Teman-teman tinggal siapin satu karya bertemakan kasih sayang. Ingat, satu karya yang hanya diciptakan untuk lomba ini, dan juga jangan lupa untuk mencantumkan judul dan apa sih makna dari hasil karya ini. Dan juga untuk alat atau medianya kita membebaskan nih, asal teman-teman tidak diperbolehkan untuk menggunakan aplikasi menggambar atau mewarnai secara digital. Dan nanti hasil karya tersebut bisa teman-teman upload di link Google Form yang telah disediakan. Iya, jangan lupa ya untuk memvideokan proses pembuatan hasil karya teman-teman, dan nanti video proses pembuatan tersebut bisa teman-teman upload di YouTube dengan format nama, judul gambar, underscore nama lengkap, underscore asal instansi atau daerah, dan maksimal durasinya 4 menit ya. Dan jangan lupa juga nih, di awal video teman-teman harus menyebutkan nama lengkap, asal instansi atau daerah, dan juga judul hasil karya teman-teman semua. Lalu, di video YouTube tersebut harus mencantumkan hashtag Psycapability 2022, hashtag ILMPIWIL2, dan hashtag Psycap menggambar 2022. Lalu nanti link YouTube-nya bisa teman-teman upload di link Google Form yang telah disediakan. Oke, apa aja sih kriteria penilaian menggambar dan mewarnai ini? Apa aja sih yang juri nilai dalam perlombaan menggambar dan mewarnai ini? Nah, para juri akan menilai gambar hasil karya gambar para peserta dari beberapa aspek. Yang pertama adalah kesesuaian tema. Gambar yang diciptakan wajib sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, tema tadi adalah The Power of Love, Being Better, Through Togetherness. Nah, harus sesuai dengan tema yang tadi ya, yang sudah ditentukan oleh panitia.
Nah, yang kedua adalah kreativitas. Gambar yang diciptakan memiliki keunikan daya cipta gambar. Jadi itu kreativitasnya sangat dinilai, berarti itu menjadi poin utama manapun itu berarti ya. Nah, kreativitas ini pula jadi poin penilaian penting dalam perlombaan Shakeability. Nah, selanjutnya adalah harmoni. Harmoni ini yaitu gambar mengandung komposisi warna yang selaras. Misalkan jadi kayak kan tadi diwarnai ya. Nah, harmonisasi dari gambar dan warnanya itu harus selaras gitu. Nah, itu menjadi kategori penilaian gitu. Selanjutnya atau yang terakhir ya adalah finishing atau kerapihan dan kebersihan. Nah, kerapihan dan kebersihan itu menjadi aspek penilaian gitu bagi para juri. Segimana rapihnya, segimana bersihnya ketika menggambar gitu. Menjadi aspek penilaian ya. Nah, mungkin itu saja dari mekanisme perlombaan menggambar dan mewarnai. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi kontak person yang telah disediakan atau silahkan membaca buku pedoman perlombaan Shakeability tahun 2022. Untuk pengumpulan hasil karya, teman-teman bisa langsung kumpulin nih dari tanggal 15 Oktober sampai terakhir di tanggal 25 November. Lalu setelah itu, kita akan masuk ke tahap penjurian di tanggal 28 November sampai 1 Desember. Dan nanti pengumuman pemenang lombanya akan diumumkan pada saat kita webinar di tanggal 3 Desember. Dicatat ya. Nah, itu dia terkait pemaparan dan penjelasan dari teknis perlombaan Shakeability tahun 2022. Semoga dapat dipahami ya. Kami para PIC, para pengurus LMP Wilayah 2 dan juga panitia perlombaan Shakeability mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pendamping yang bersedia mendampingi para peserta lomba Shakeability tahun 2022. Nah, kepada teman-teman yang menonton, bagi yang memiliki kenalan, kerabat ataupun keluarga dan penyandang disabilitas dan spektrum tunanetra dan tunagrahita, ayo ajak mereka untuk mengikuti lomba Shakeability ini. Ayo berikan mereka peluang untuk terus berkarya dan tetap percaya diri. Cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan menyimak teknis perlombaan ini. Sampai jumpa.